Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membicarakan sistem bilangan real dan koordinat. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gambarkan dengan menggunakan diagram Venn? Hubungan antara bilangan asli, bilangan cacah, kemudian bilangan bulat, bilangan rasional, dan di sini bilangan irasional. Jadi bilangan real ini dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu semua bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Contohnya 2/3, 4/5. Bilangan bulat juga 6, 7 itu bisa dinyatakan dengan A per B, karena 6 itu kan juga dari 6/1. Kemudian bilangan irasional. Bilangan irasional itu bilangan yang tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Nah, di sini kalau kita menggunakan diagram Venn, di sini ada bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian bilangan asli adalah himpunan bagian dari bilangan cacah. Karena bilangan cacah di sini dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian berikutnya bilangan asli, bilangan cacah adalah himpunan bagian dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu dari negatif tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga, ya. Ada bilangan negatif, bulat negatif 0, kemudian bulat positif. Nah, kemudian di sini bilangan rasional, kita sebut saja bilangan rasionalnya, misalkan di sini Q. Itu bilangan rasional. Di sini semua bilangan yang bisa dinyatakan dengan A per B. Kemarin saya sudah memberikan contoh, misalkan 2,35 itu kan udah pasti, ya, berarti bisa dinyatakan dengan A per B. Nah, bagaimana dengan bilangan yang di belakang bilangan desimalnya tidak terhingga? Itu bisa dinyatakan dengan A per B ketika di belakang koma itu bilangannya bilangan berulang tetapi beraturan. Contoh misalkan 1,25, 25, terus itu bisa dinyatakan dengan A per B. Atau misalkan 3,475, 475 walaupun di sini tak terhingga, ini bisa dinyatakan dengan A per B. Tetapi kalau irasional jadi tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Contohnya misalkan akar 2. Akar 2 itu hasilnya 1, berapa sampai tak terhingga. Kalau Bapak Ibu menggunakan kalkulator biasanya ada di situ sampai di belakangnya titik-titik karena tidak tak terhingga. Itu yang disebut dengan bilangan irasional. Itu sistem bilangan real dan koordinat, hubungan bilangan real dan koordinat. Sekarang kita lanjutkan dengan koordinat. Nah, koordinat itu dinyatakan dengan ini garis yang mendatar atau yang disebut dengan garis horizontal, ya. Ini dinyatakan dengan X. Kemudian yang vertikal dinyatakan dengan Y atau garis Y, garis X dan garis Y. Garis X dan Y ini, X-nya biasanya disebut dengan absis, kemudian Y-nya disebut dengan ordinat. Jadi absis itu X, kemudian Y ordinat. Kalau menentukan titik itu biasanya kita menggunakan, misal titik A itu selalu harus X-nya dulu. Misalkan di sini 1, 2, 3. Ini yang disebut, kita bagi menjadi 4, ya. Ini yang disebut dengan kuadran 1. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran 1 itu pasti positif, positif. Di sini kan positif dengan positif. Kemudian di sini positif, negatif,
Kuadran 2 itu berarti negatif dengan positif. Karena selalu dimulai dari X ya. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau di sini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang di atas 1, 2, 3, salah. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, kalau kita menentukan titik itu selalu dimulai dari X. Contoh titik A berarti kita akan menentukan titik A ada di 3,5. X-nya dulu. 3,5 misalkan di sini. 3,5. Ini 3,5. Kemudian misalkan negatif 3,2. Nggak boleh di sini negatif 3 karena selalu dari X-nya dulu, berarti negatif 3,2. Misalkan ini titik B, ini negatif 3,2. Kemudian titik C misalkan 4, negatif 3. 4, negatif 3 berarti di sini. Ini berarti membacanya 4, negatif 3. Kemudian negatif 5, negatif 2 berarti dari sini. Negatif 5, negatif 2. Nah, bagaimana kalau misalkan 0,3 nih, biasanya yang sering banyak ketukar-tukar. 0,3 nolnya di sini. 3-nya berarti ada di sumbu Y 0,3. Misal di sini titik D. Misalkan 4, sekarang 4,0. Karena 4-nya itu duluan, 4-nya berarti X, berarti 4,0 adanya di sini. 4,0. Ini misalkan titik H. Nah, ini menentukan titik koordinat. Sekarang kita akan menentukan sebentar. Kita akan menentukan rumus jarak. Rumus jarak dari kedua titik. Misalkan di sini ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di sini negatif 1, 2, 3, 4. Di sini sebelah kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, misal di sini titik A-nya 2,3. A di sini titik A 2,3. Kemudian titik B-nya 5,6. Sini 5,6, ini 2,3. Kemudian titik C 3,3. Titik C-nya 3,3. Nah, sekarang kita akan menentukan garis AB. Akan menentukan garis AB. Panjang garis AB. Nah, garis AB ini kalau dengan menggunakan teorema Pythagoras, berarti AB itu sama dengan
Saya hapus dulu di sini. AB sama dengan AB kuadrat, berarti di sini kan ini kan garis AB sama dengan ini kan C tadi. AC kuadrat ditambah dengan CB kuadrat. Gitu. Nah, itu sama dengan ini kan dari sini 3 kan, 1 2 3 kan dari sini, berarti menjadi AB kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah nih CB, ini kan jarak dari sini ke sini 2, ini menjadi CB nya 2 kuadrat, menjadi 9 ditambah dengan 4 sama dengan 13 AB kuadratnya. Nah, AB kuadrat sama dengan 13, berarti AB sama dengan akar dari 13. Ini kalau menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, sekarang kalau kita menggambar dengan misalkan di sini memisalkan titik-titiknya di sini X1 Y1, kemudian di sini X2 X1 Y1, di sini X2 Y2. Kita bisa menggunakan rumus jarak P1, berarti jarak P1 ke P2 sama dengan, ini kalau menentukan ini saya hapus dulu. Ini jaraknya sama dengan, berarti P1 sama dengan P1, jarak ini P1 P2 ya, sama dengan akar dari X1 atau X2 ya, X2 min X1, X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Nah, itu X2 min X1 ini kan artinya di sini 5 dikurangi dengan 3 ya, 5 dikurangi dengan X2 min X1, 5 dikurangi, kenapa ini 3, ini berarti 5 dikurangi dengan 3 ya, 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 5 dikurangi dengan 2, 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 3 ya. Ini nih, dari sini 5 dikurangi dengan 2 sama dengan 3, kemudian ini 2-nya itu dari sebentar. Nah, jarak ini ya, jarak ini berarti 6 dikurangi dengan 4 ya, sama dengan ini 2. Oh, ini 5,6, maaf, ini 5,456 ya, di sini 5,6 ya. 5,5, maaf, kenapa? Ini 5,5. Jadi 2-nya menjadi 5 dikurangi 3 ya. Ini 5 kurangi 3 sama dengan 2. Jadi kalau kita menentukan jarak dari 2 titik, menggunakan teorema Pythagoras, yaitu memperoleh P1 P2 sama dengan akar X2 min X1 ditambah dengan Y2 min Y1. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan dengan contoh persamaan lingkaran. Kita lanjutkan lagi dengan persamaan lingkaran. Saya hapus dulu.